Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ruhul mudarrisi ahammu minal mudarris. Maka seorang guru itu harus membangun paradigma yang benar terlebih dahulu. Saya ingin sampai pada tingkat bahwa spirit guru, ruhul mudarris itu adalah suprastruktur. Ya. Nah, jadi ada namanya struktur, itu materinya. Terus metodenya itu adalah infrastruktur, dan spirit guru itu adalah suprastruktur. Sehingga seorang guru yang benar, pendidik sejati terutama kita, itu fokusnya, energinya harus lebih besar kepada suprastruktur. Kalau versi Ustaz Syukri tadi, wa ruhul mudarrisi ahammu minal mudarris. Suprastruktur itu lebih penting daripada infrastrukturnya. Infrastruktur itu lebih penting daripada struktur. Artinya jangan sampai kita ini terpaku pada struktur, ya, atau terpaku pada infrastruktur. Ya. Tapi di ide dua ini yang sering didoktrinkan oleh Ustaz Abdullah Said rahimahullah ta'ala dan juga Bapak pimpinan kita sekarang, itu adalah suprastruktur. Nah, bagaimana menjaga konsistensi? Yang pertama yaitu tadi membangun paradigma. Kita menjadi pendidik, kita menjadi guru itu paradigmanya apa? Oh, karena ditugaskan. Oh, itu masih sebatas struktur itu. Ya, masih sebatas struktur. Kalau masih sebatas pada kata ditugaskan, ya. Kita harus bisa menangkap apa pesan suprastrukturnya dari amanah kita sebagai guru. Saya ingin memberikan ilustrasi dengan dialog Ustadz atau Dr. Ali Ginanjar ketika seorang pilot pesawat menyatakan ingin resign dari pekerjaannya sebagai pilot. Lalu kemudian Pak Ali Ginanjar itu bertanya kepada sang pilot, Pak pilot paham apa yang menjadi konsekuensi atau apa yang menjadi istilahnya itu, siapa sih yang menjadi penumpang Anda di pesawat tersebut? Itu bahasa langsungnya. Siapa sih yang menjadi penumpang Anda di pesawat tersebut? Kata pilot itu, ya macam-macam. Saya nggak begitu berkepentingan dengan penumpang saya, apa pekerjaannya. Lalu kemudian Pak Ginanjar berkata begini, Pak pilot, apakah Anda sadari bahwa pekerjaan Anda itu, atau di dalam penerbangan pesawat Anda itu, di antara mereka ada anak yang ingin bertemu dengan ibunya, ada anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, ada yang ingin menjenguk orang sakit, ada yang ingin kesana dan kesini dengan hajat-hajat tertentu, dan itu mereka bisa memenuhi hajatnya karena Anda menerbangkan pesawat Anda hingga selamat sampai tujuan. Yang kalau Anda tidak menerbangkannya dengan baik, maka boleh jadi hajat-hajat ini, keperluan-keperluan ini tidak terwujud. Artinya apa? Kalau seperti yang dikatakan oleh Ustaz Misbah yang mudirnya pesantren Iman, Ustaz Syihab, ya. Ustaz Syihab itu mengatakan begini, setiap kali saya melihat wajah-wajah santri, saya melihat di situ ada masa depan yang cerah. Ya, saya melihat di situ ada masa depan yang cerah. Masya Allah. Ya, ini bukan persoalan tua dan muda, tapi Ustaz Syihab itu melihat nanti masa yang akan datang.
tukang melanggar, tukang molok, sudah tukang dihukum. Tapi kalau pendidik itu melihat masa nanti, masa akan datang, sehingga mungkin hari ini kau melanggar, tapi besok siapa tahu kau berubah. Mungkin besok kau masih melanggar, tapi siapa tahu lusa kau berubah. Mungkin lusa kau masih melanggar, tapi boleh jadi bulan depan kau itu berubah. Ya, kau itu berubah. Jadi seorang pendidik, seorang guru itu berkeyakinan bahwa dia sedang berinvestasi masa depan, bukan masa depan untuk dirinya, tapi masa depan Islam ini. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah yang ke-21, Suratul Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ini sebagai guru pendidik sedang menanam bibit-bibit rahmatan lil alamin. Ya. Sedang menanam bibit-bibit rahmatan lil alamin. 30 tahun mendatang, Pak, kita ini sudah habis energi. Ya, sudah habis energi. Kita nggak bisa berbuat apa 30 tahun mendatang. Nah, jadi seorang guru itu ya supaya tetap konsisten, istiqomah, ya lihat masa depan, Pak. Lihat masa depan. Luar biasa mereka ini. Jangan lihat sekarang, Pak. Waduh, kalau lihat sekarang, Pak, masya Allah, madesu. Masa depan suram. Ya, kalau lihat mereka sekarang, ya siapa tahu besok berubah, ya kan? Siapa tahu besok berubah. Mungkin bukan di tangan kita dia berubah. Mungkin setelah MI keluar dari MI berubah. Setelah dari Sanawiyah berubah. Setelah dari Aliyah berubah. Setelah dari SIS berubah. Masya Allah. Banyak kasusnya itu, Pak. Jadi jangan melemahkan diri. Jangan melemahkan diri. Ya. Lalu kemudian berkata memvonis, kau tidak ada masa depanmu di sini. Kau bikin rusak saja sistem. Kau melanggar terus. Tidak ada kebaikan kamu. Tidak boleh begitu, Pak. Tidak boleh. Saya betul-betul tersentak itu suatu ketika saya menghadap Bapak pimpinan menjelang Silatnas 2006. Karena pada saat itu saya mau mengirim 2 mahasiswa STIS karena melanggar. Siang-siang saya masih ingat di masjid pada sholat zuhur. Mahasiswa itu saya sudah suruh nunggu di masjid. Tunggu sini, saya menghadap pimpinan dulu. Saya minta izin. Ustaz, mau minta izin. Beliau bersila di tempat beliau sholat, imam. Kenapa Ustaz? Ustaz, mau minta izin kirim mahasiswa STIS. Kenapa? Melanggar, Ustaz. Berapa? 2 orang. Begini saja. Suruh saja berdoa. Itu muridnya Ustaz. Suruh saja berdoa. Siapa tahu doanya dikabulkan sama Tuhan. Dalam hati, mana gari? Disuruh berdoa. Masya Allah. Kita ini mau Silatnas, butuh banyak doa. Suruh saja berdoa muridnya Ustaz. Jangan dikirim. Ya Allah, sekarang itu, Pak, jadi ketua DPD. Andai kata dikirim mungkin ya keluar dari STIS dan dapat kemana. Tapi karena pimpinan bilang ditahan, suruh berdoa. Saya sampaikan, kamu disuruh berdoa sama Ustaz ya. Begitu. Jangan kemana-mana. Ingat itu, pimpinan tahanan itu disuruh berdoa. Tapi karena Ustaz Abdullah Salih punya jangka pandangan masa depan, ya, beliau melihat mungkin hari ini kau tidak memberikan kontribusi, tapi siapa tahu besok kau memberikan kontribusi. Hari ini mungkin kau bikin menangis, tapi besok kau bikin kita bangga. Hari ini kau mungkin bikin masalah, tapi besok kau bikin prestasi. Kalau guru seperti itu, ya. Jadi itu menghibur kita dan memberikan kita sebuah panduan, sebuah kesabaran,
bahwa pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang bersifat jangka panjang. Ya, mungkin hasil yang kita lakukan sebagai guru hari ini kita tidak saksikan, tapi besok mungkin kita sudah tidak lagi di dunia, kita sudah bukan lagi sekedar pindah tugas, bukan lagi pindah departemen, tapi kita sudah pindah alam, ya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin setelah itulah baru murid-murid kita itu menunjukkan perubahan dari apa yang dulu kita sampaikan kepada mereka saat kita menjadi guru-guru mereka di dunia. Allah Ta'ala.